Selamat pagi Bu Buni. Selamat pagi, Panas. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi sekolah saat ini Bu? Aman? Alhamdulillah sih untuk saat ini sekolah saya aman, Kak. Aman. Bagaimana kondisi semangat guru-guru juga Bu di sekolah? Saat ini sih saya lihat agak aman, Kak. Aman. Kalau siswanya, apakah terdapat masalah yang berat? Kalau masalah siswa kita mungkin masalah itu tidak bisa dihindari, Pak, siswa itu. Cuman masih Iya. bisa diatasi, Pak. Iya, berarti semua aman terkendali ya Bu ya? Aman. Ya syukurlah. Oke. Baik Bu, untuk pertemuan kita pada hari ini sepertinya Bu Buni juga sudah tahu ya. Nah, kita akan membicarakan perencanaan untuk supervisi yang akan dilakukan oleh Bu Buni. Nanti proses coaching yang akan dilakukan kepada guru Bu Buni ya. Oke, baik Bu. Adapun tujuan pertemuan kita untuk hari ini yaitu Bu Buni kira-kira apa yang ingin Bu Buni capai dari pertemuan atau percakapan kita pada sesi ini, Bu? Yang ingin saya capai dari yang sertifikat kita ini mungkin ya, Pak. Ini kembang nanti saya lebih memahami inti dari coaching itu sendiri, Pak, yaitu kehadiran seutuhnya, menjadi pendengar yang baik pada coach, sehingga coach itu bisa menceritakan atau mendiskusikan masalahnya sehingga dia bisa menemukan sendiri, Pak, pemecahan masalah dari yang dialaminya, gitu. Oke, berarti Bu Buni sendiri ingin meningkatkan kompetensi sebagai coach ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan nanti setelah proses coaching, kompetensi ini dapat Bu Buni tingkatkan. Oke, baik Bu. Dari bagian-bagian tadi yang Bu Buni sampaikan, bahwa kompetensi seperti mendengar secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, bagian mana yang Bu Buni rasa poin yang paling penting untuk Bu Buni tingkatkan? Kalau dari proses coaching yang nanti akan saya laksanakan, Pak, mungkin yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita memberikan pertanyaan terbuka yang tepat, nanti kan coachingnya itu akan lebih terbuka dan memahami dengan apa yang kita ajukan dan dia merespon dengan baik, Pak, sehingga dia bisa tadi itu menceritakan kekesahan bumi hatinya itu dalam proses mengajar gitu. Jadi kita bisa menggali permasalahan-permasalahan sehingga nanti dapat dicari solusinya dengan tepat ya Bu Bunia. Dan satu lagi, Pak, mungkin juga saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan seutuhnya gitu, Pak. Oh iya, oke. Berarti juga Bu Buni selain ingin mengembangkan tadi membuat pertanyaan berbobot juga ingin mengembangkan kemampuan mendengar secara aktif ya Bu. Oke. Ya. Nah, menurut Ibu sendiri, kekuatan yang ada di dalam diri Ibu dari Bu Buni yang bisa Bu Buni kembangkan kira-kira apa? Sehingga nanti bisa kita lihat Ibu bisa meningkatkan kemampuan yang ingin Ibu tingkatkan, yaitu membuat pertanyaan berbobot dan mampu menjadi pendengar yang aktif, Bu. Kekuatan yang Ibu miliki apa kira-kira? Kalau kekuatan yang saya miliki ya, menurut saya ya, Pak, itu mudah fleksibel orangnya. Saya itu fleksibel, Pak. Jadi ya, kalau bergaul atau berbicara, berkomunikasi sih saya agak mudah, Pak. Mudah menyesuaikan begitu. Iya. Jadi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin membantu coach itu memfasilitasi sebagai coach itu dalam mengatasi atau membantu mencari sama-sama mencari solusi agar si coach itu bisa menemukan sendiri, Pak, pemutusan dari masalah si coach itu. Berarti coach bisa secara mandiri ya
menemukan Iya. permasalahannya dan mencari solusinya. Ya, Oke, saya hanya sebagai fasilitator gitu, Pak. Oke. Nah, berdasarkan kekuatan itu, strategi apa yang Bu Buni ingin lakukan agar tujuan itu bisa tercapai? Ya, mungkin tadi strategi saya itu melakukan pendekatan atau mendengarkan dengan aktif tadi, seutuhnya tadi yang ingin saya Bapak nilai tadi itu, Pak. Ya. Dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Mungkin seperti itu strateginya. Iya, berarti Bu Buni akan memberikan pertanyaan secara terus-menerus ya, dan Ya, ingin menggali informasi ya. iya, menggali informasi kepada nanti guru yang akan diberikan coachingnya ya Bu ya. Oke, baik Bu. Sebagai bagian terakhir ya, setelah pertemuan ini kira-kira nanti bisa kita lanjutkan untuk pasca supervisinya Bu? Insya Allah bisa. Bisa ya. Oke, nanti kita bertemu lagi di ruangan ini Bu. Saya akan ikut dengan Ibu nanti untuk mengobservasi guru yang akan dilakukan coachingnya ya Bu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu Buni atas waktunya. Iya Pak, Kita tutup sama-sama. dulu ya Bu ya sesi ini. Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Bandi. Iya, bisa minta waktunya sebentar, Bu? Ya, boleh, Pak. Ya, silakan, Pak. Iya. Jadi, saya sedikit merasa tegang sih, Bu. Bagaimana harus memulainya? Ya, jadi sekarang saat ini Bapak masa tegangnya. Iya. Ya, kemarin kan saya ada teman ya bilang Pak Bandi mencari saya itu mau bercerita. Silakan saja Pak. Nanti sekarang perasaan Bapak lagi tegangnya Pak. Iya, Ibu. Apa sih yang membuat Bapak tegang itu? Coba ceritakan. Iya. Jadi begini, Bu. Setiap saya melakukan pekerjaan ini, terkadang saya melakukan pembelajaran di dalam kelas dan segala macam. Kadang-kadang ada perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan saya, Bu. Perasaan saya. Mungkin dengan tugas yang benar-benar menguras tenaga dan energi, Bu. Jadi membuat saya menjadi lelah dengan pekerjaan yang super duper. Ya memang sih ini pilihan kan, Bu ya. Menjadi seorang guru ini adalah pilihan. Ya. Dengan kita dituntut yang harus mencerdaskan anak bangsa, terus kita juga di salah satu sisinya kita juga harus melengkapi administrasi. Di salah satu sisinya juga kita harus bisa memahami situasi di dalam kelas seperti itu. Jadi kadang-kadang membuat saya tegang, gelisah. Mana nih yang harus didahulukan seperti itu. Jadi dari sang ketua kita itu saya menangkap bahwa Bapak itu sangat gelisah dengan tugas orang guru yang ya kita tahu ya Pak, memang lumayan banyak dalam administrasi, NPT, silabus. Nah, apalagi kalau mau menghadap ulangan Pak ya. Tambah lagi mungkin di sekolah Bapak memegang salah satu sifat sebagai itu salah kesisuan, kurikulum ataupun bendahara sekolah ya Pak. Tapi memang ya Pak, kita harus bisa memang memanage waktu agar semuanya itu tidak terlalaikan. Jadi berdasarkan dari masalah Bapak tadi, tujuan dari kita melakukan kursus ini Bapak sendiri apa? Jadi tujuan dari saya ingin bahwa saya ini dapat
memanage waktu saya dalam melaksanakan pekerjaan saya sebagai guru, baik di dalam kelas maupun apa ya, maupun segala administrasi saya ini terlengkapi gitu Bu. Jadi saya tidak kadang saya tidak percaya diri nih Bu. Kadang-kadang ya bisa nih seperti itu, karena kita kan jadi terkesannya ini seperti kita ini melalaikan, padahal ya kita harus gitu kan. Jadi tadi tujuannya fokus kita sekarang memanage waktu lah ya Pak ya. Terutama tadi sebagai guru dan sebagainya itu biar bisa. Dan di sini saya dengar juga Bapak itu kurang percaya diri. Jadi seperti apa itu Pak? Takut misalnya administrasinya tidak lengkap atau gimana itu? Ya sebenarnya takut, gugup, tegang jadinya tegang Bu. Karena ya saya pagi ya mengajar dalam kelas dan segala macam. Terus sore itu saya kan harus mengajar ekstrakurikuler lagi Bu. Jadi kalau malam itu saya terkadang udah kecapean. Jadi mau membuka laptop segala macam itu Bu, udah kecapean udah. Karena kadang-kadang dari jam start kita jam 6.30 sampai jam, kadang-kadang saya kan apalagi kita pulangnya jam 2 sore kan. Setelah itu istirahat 1 jam, anak-anak udah datang kembali. Itu kan dari Senin sampai Jumat itu full Bu. Apalagi saya di sore hari itu ya jam 5.25 selesai. Jadi untuk malam hari mungkin terlalu lelah lah Bu. Seperti itu. Ya memang itu memang sudah rata-rata ya guru-guru alami. Mungkin saya sendiri juga mengalaminya Kak. Berarti untuk selama ini, tapi untuk pada saat ini mungkin misalnya Bapak kira-kira sudah lengkap atau memang belum ada atau seperti gimana gitu Pak? Sampai saat ini yang baru saya siapkan itu mungkin setengah jalan lah, sekitar 60% lah. Alhamdulillah ya Pak, sudah nanti prosesnya lumayan sudah lengkap. Ya memang sih Pak, kalau prestasi itu kan memang wajib ya Pak ya, selain kita mengajukan prestasi itu memang wajib kita lengkapi. Karena takutnya nanti sewaktu-waktu kalau sekolah kita akan disuruh isi aplikasi itu kan memang dibutuhkan tuh Pak. Jadi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kalau sudah mau kegiatan baru kita membuat itu memang kewalahan Pak. Jadi memang sekarang kita wajib melengkapi Pak. Iya Ibu. Jadi mulai sekarang. Jadi untuk sekarang, kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak harapkan pada saat ini? Jadi saya harapkan ini Bu, saya bisa memanage waktu saya dalam melengkapi administrasi saya sebagai seorang guru. Ya memang karena itu memang sudah kewajiban. Jadi ya memanage waktu ya Pak. Kira-kira strategi apa yang bisa Bapak lakukan Pak untuk saat ini yang Bapak lakukan dalam memanage waktu biar Bapak itu tadi tidak kewalahan kan? Biar administrasinya itu menyampai misalnya tadi 60 menjadi 80%. Strategi apa Pak yang Bapak bisa lakukan kira-kira? Ya. Kalau untuk sekarang sih yang tampak atau yang ada dalam pikiran saya ya memanfaatkan waktu senggang saya di waktu hari Sabtu dan Minggu Bu. Jadi pemanfaatan waktu itu yang saya manfaatkan agar administrasi yang memang belum saya selesaikan ini terlengkapi seperti itu. Karena kadang-kadang memang kalau Senin sampai Jumat ya luar biasa sih. Apalagi ya Senin itu drum band, Selasa bola voli, Rabu itu udah silat lagi Bu, Selasa lagi bola voli lagi. Memang wahya olahraga itu memang. Ya, Kamis sudah sepak bola lagi sampai hari Jumat itu Pramuka lagi turun lagi. Mau menghadap laptop tak sempat ya Pak ya. Iya Bu. Jadi ya waktu luangnya ya kemungkinan ya mungkin saya harus memanage waktunya ya pas hari Sabtu dan Minggu itu baru saya bisa mengerjakan instansi saya Bu.
Ya, insya Allah seperti itu. Itu sih yang ada di pikiran saya sekarang, Bu. Ya sih Kak, memang kita sebagai guru tuh memang harus memanage waktu ya Kak. Apalagi Bapak olahraga saya dengar itu dari kita katakan Bapak tadi itu memang luar biasa full dari Senin sampai Jumat malahan Pak ya. Iya. Sabtu aja, untung aja ya Sabtu itu mungkin untuk yang full day Sabtu tidak sekolah jadi itu bisa Bapak manfaatkan ya tadi untuk melengkapi administrasi. Barulah bisa Bapak untuk tadi menghadap laptop, mengprint dan melengkapi. Ya, kira-kira dalam membuat RPP atau administrasi itu atau bisa ada guru lain yang bisa membantu atau seperti gimana gitu Kak? Ada sih, Bu, kawan-kawan atau teman-teman rekan kerja yang bisa membantu. Cuman saat ini memang saya belum menghubungi mereka untuk membantu. Ya, alhamdulillah sih untuk rekan-rekan sejawat saya atau rekan kerja itu memang ringan tangan. Ya, memang suka membantu. Tapi sampai saat ini saya belum menghubungi mereka, Bu. Ya, insya Allah nanti akan saya hubungi dalam melengkapi nih bagaimana caranya segala macam. Kan apalagi sekarang kan untuk administrasi sekarang udah ada sih aplikasinya untuk sekolah kita, Bu. Seperti itu. Alhamdulillah ya Pak ya. Berarti rekan-rekannya bisa Bapak sibuk atau ada keperluan mendesak atau ada kegiatan kan rekan yang lain bisa membantu dan Bapak juga ada ringan dan bisa meluangkan waktu tadi untuk melengkapi administrasi dari saya. Perlahan ya Pak ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, kira-kira dari hasil revisi ini yang menjadi satu komitmen Bapak untuk kedepannya itu seperti apa? Jadi komitmen saya ini, Bu, untuk selalu mempersiapkan diri dalam menyelesaikan tugas saya sebagai guru, baik itu pembelajaran maupun administrasinya, agar lebih baik lagi dan terus berlatih dan terus belajar dan terus belajar agar apa yang saya rencanakan ke depannya itu terselesaikan seperti itu, Bu. Sebenarnya sudah direncanakan yang lalu, Bu. Cuman memang sampai saat ini memang belum terselesaikan seperti itu. Dia akan memang Pak ya. Memang ya Pak, untuk kita sebagai guru kita itu memang ya Pak, harus melengkapi instansi saya dapat dikatakan. Jadi kalau ada kampanye administrasi kan kita tidak keluarkan Pak ya. Memang kita harus betul kata Bapak itu. Bagaimana caranya kalau kita tidak keluarkan untuk memanage waktu dengan sebaik mungkin, meskipun perlu agak terlambat, apa yang penting kita kerjakan. Alhamdulillah ya Pak, sebetulnya Bapak sendiri telah menemukan dari solusi Bapak tadi itu bagaimana cara memanage waktu agar Bapak bisa, tapi administrasi sekolah dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran lain seperti eskul, belajar di lapangan, seperti olahraga dan lain-lain lagi Pak ya. Sekarang saya mau tanya bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pekerjaan ini Pak? Di perasaan saya ya lumayan merasa terluahkan dari ketegangan tadi yang awalnya sungguh tegang sekali. Jadi dengan percakapan kita seperti ini ya Ibu dapat membantu saya dalam mencari solusinya seperti apa. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sebagai kepala sekolah saya sudah memberikan solusi dan tanggapan tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya ucapkan terima kasih juga Pak ya karena sudah meluangkan waktu tadi untuk kita melakukan diskusi ini dan mungkin bisa Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Buni? Alhamdulillah Pak, sudah berjalan lancar. Cuman sedikit tegang tadi Pak. Sedikit tegang ya.
Oke, baik, kita akan mulai lagi sesi bagian pasca supervisi ya Bu ya. Oke, selamat pagi Bu Buni. Selamat pagi Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin biar tidak tegang Bu Buni bisa menarik napas sejenak. Stop. Keluarkan. Oke. Sekali lagi Bu. Tahan. Lepaskan. Oke. Nah, ya biar kita bisa lebih santai, lebih rileks untuk membicarakan masalah yang dihadapi Bu Buni setelah melakukan coaching tadi. Oke, baik Bu ya. Bu Buni sendiri ya, kita akan yang pertama adalah menyampaikan tujuan ya. Untuk tujuan kita pada sesi kedua adalah melakukan refleksi ya Bu ya, melakukan refleksi setelah pelaksanaan coaching tadi. Oke, nah Bu Buni melihat atau tadi setelah melaksanakan proses coaching ya, kira-kira kompetensi yang tadi Ibu harapkan itu sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya ya Pak ya, kalau menurut saya sendiri sih, menurut saya sudah melakukan fungsi itu sudah menggunakan dengan sudah tercapai, sedikit tercapai ya Pak. Saya sudah menggunakan alur cita itu menggali potensi, tadi emang tujuan dari percakapannya, menggali potensi coaching terkait permasalahan yang sedang dihadapinya, sehingga ia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Pak. Dan si coach juga dapat merespon dengan baik Pak. Berarti dari segi coachingnya sudah tercapai ya. Nah, kalau dari segi Ibu sebagai coachnya, tadi kan di awal kita sudah membahas kompetensi yang ingin Bu Buni kembangkan adalah kemampuan untuk memberikan perhatian secara penuh, mendengar secara penuh, dan membuat pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, dari pelaksanaan tadi, menurut Ibu ya, seperti apa? Apakah sudah merasa puas atau merasa tercapai gitu targetnya gitu Bu? Kalau menurut saya sendiri, hasil catatan saya yang ingin saya capai tadi kan memberikan pertanyaan berbobot ya Pak, dengan mendengarkan secara aktif. Iya. Kalau saya sendiri sih, oleh mungkin karena saya agak sedikit tegang atau cemas gitu. Jadi saya itu sedikit kurang fokus sedikit pada bagian tertentu yang kurang fokus sedikit Pak. Ada bagian tertentu yang saya kurang fokus sedikit Pak. Oh iya. Misalnya kalau pertanyaan berbobot yang saya berikan itu, saya merasa sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach tadi bisa merespon dengan baik. Berarti untuk beberapa bagian untuk mendengar secara penuh itu menurut Bu Buni belum maksimal ya? Iya. Menurut saya. Iya. Nah, mungkin saya sedikit menyampaikan apa yang saya amati terkait proses coaching yang Bu Buni tadi lakukan ya, untuk bagian untuk mendengar secara penuh. Saya rasa Bu Buni itu sudah memberikan perhatian penuh kepada coachingnya, sehingga tadi seperti yang Bu Buni sampaikan, coach sudah bisa terbuka, kemudian bisa menemukan masalahnya dan menemukan solusinya sendiri. Kemudian untuk memberikan pertanyaan kompetensi pada bagian untuk memberikan pertanyaan berbobot. Nah, Bu Buni kurang kurang mengambil poin-poin apa yang disampaikan oleh Pak Bandi untuk
menjadi bahan pertanyaan kembali. Nah, mungkin nanti Bu Buni bisa latih itu kembali. Mencari kata kunci ya Pak ya? Iya. Bisa dijadikan sebuah pertanyaan ya Pak ya? Seperti itu juga. Iya, nah, jadi itu bisa nanti diperbaiki dan dilatihkan ya Bu ya. Nah, Iya. sehingga nanti ketika kita memberikan pertanyaan nyambung gitu Bu, nyambung ceritanya. Nah ya, jadi mungkin nanti si coach kita bisa lebih terbuka dan kita lebih bisa menggali apa permasalahan dan solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, baik Bu. Dari apa yang telah kita laksanakan pada sesi ini, kira-kira agar kompetensi Ibu terus berkembang, ya, baik dari segi untuk menjadi pendengar yang baik, kemudian untuk melakukan atau membuat pertanyaan berbobot, kira-kira rencana apa yang bisa Bu Buni rancang untuk kedepannya? Ya mungkin saya itu lebih baik lagi ke depannya ya Pak. Mungkin saya akan terus belajar lagi ya Pak, mendalami lagi ya Pak, bagaimana sih menjadi coach yang baik pada saat kita melakukan proses coaching tadi. Mungkin lebih banyak melihat di YouTube atau di konten YouTube itu Pak, atau membaca tentang proses coaching yang baik, atau bertanya kepada teman yang seprofesi gitu Pak. Iya. Yang baik itu seperti gimana, minta dari mereka kapan ada masukan dari rekan-rekan yang lain itu bisa mungkin Pak ya bisa membantu saya agar kedepannya saya itu lebih memahami lagi bagaimana sih coaching itu yang baik itu Pak. Oke. Nah, berarti Bu Buni rencananya ingin melihat-lihat video di YouTube ya sebagai referensi, kemudian membaca kembali. Nah, dan juga mungkin nanti tadi kata Bu Buni ingin bertanya dengan rekan sesama kepala sekolah ya. Nah, bisa sharing bagaimana kepala sekolah lain melaksanakan proses coaching kepada guru-guru di sekolahnya. Ya, oke, baik Bu. Nah, saya rasa Bu Buni ini punya potensi yang luar biasa ya Bu untuk memajukan sekolah yang Ibu pimpin. Semoga selalu bersemangat Bu untuk memajukan sekolah dan jangan pantang menyerah Bu Buni. Ya. Insya Allah tetap semangat Pak. Sekolah terbaik. Iya. Oke. Sampai jumpa Bu Buni nanti di tes supervising berikutnya ya. Iya Pak. Oke, nah, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam.